Tanah Batak pernah kedatangan tamu asing. Matanya sipit dan berkulit kuning. Orang Batak setempat memanggilnya dengan sebutan si Pandortuk. Tapi siapa sangka tamu asing itu ternyata memiliki darah Belanda dengan nama lengkap Nobroner Vendertuk. Bermodal pengetahuan bahasa Batak pesisir dan ditemani seorang pedagang Melayu, Vendertuk tiba di Lembah Bakara pada Februari tahun 1853. Vendertuk menjadi orang Eropa pertama yang menyaksikan keberadaan Danau Toba, tempat yang bagi pendatang asing saat itu keindahan Danau Toba tidak lebih dari kabar burung. Sebelum Vendertuk, orang Batak Toba sangat gigih merahasiakan petunjuk arah ke Danau Toba. Saat itu orang-orang kita Batak Toba menganggap Danau Toba sebagai tempat tinggal para dewa dan tempat kekuatan-kekuatan yang mengendalikan dunia ini. Selain melihat keindahan Danau Toba dan rumah-rumah bolon yang megah bak istana, Vendertuk mendapati apa yang dicarinya. Dia bercengkrama dengan para datu yang menyalin tulisan kitab kulit kayu yang kita sebut pustaha. Melalui pustaha inilah Vendertuk mendapatkan gambaran peradaban Batak seperti sejarah penciptaan, cerita rakyat, pranata sosial hingga mantra-mantra. Pengalamannya memasuki jantung Batak yang keramat itu akhirnya meneguhkan niatan Vendertuk untuk melanjutkan tugas mulia yang sempat tertunda. Mata Vendertuk kian tercelik untuk menerjemahkan Injil, bagian dari kitab suci agama Kristen. Dalam bagian akhir suratnya kepada Van Gilse mengatakan bahwa dia telah yakin untuk menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Batak Toba. Padahal hal ini adalah pekerjaan yang sebelumnya dibencinya. Vendertuk lahir di Malaka pada tanggal 24 Oktober 1824 ketika wilayah itu dikuasai Belanda. Ayahnya bernama Silfridus Vendertuk yang merupakan seorang Belanda totok. Sedangkan ibunya bernama Loisa Nobroner yang merupakan keturunan Eurasia berdarah Melayu. Setelah Malaka berganti nama dengan Bengkulu lewat Traktat London, Vendertuk menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Pada usia 15 tahun, Vendertuk menamatkan sekolah formalnya dan melanjutkan kuliahnya di jurusan hukum Universitas Groningen sesuai keinginan ayahnya. Namun di tengah studinya dia malah tertarik untuk mendalami linguistik. Sejak tahun 1845, Vendertuk mempelajari bahasa-bahasa timur seperti bahasa Ibrani, Arab dan Sanskerta di Universitas Leiden. Setahun kemudian publikasi perdananya pun diterbitkan. Kemampuan Vendertuk untuk menguasai bahasa tidak terlepas dari daya ingatnya yang luar biasa. Dia mempunyai fotografi memori, tulis Beckman dalam bukunya. Bakat Vendertuk ini pun akhirnya menarik Lembaga Alkitab Belanda untuk mempekerjakannya. Saat itu Lembaga Alkitab Belanda membutuhkan beberapa ahli bahasa untuk menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Makassar, bahasa Batak, bahasa Bugis, dan bahasa Dayak. Atas rekomendasi dosennya di Universitas Leiden, Vendertuk menjadi utusan Lembaga Alkitab Belanda untuk meneliti bahasa Batak. Pada tanggal 8 Desember 1847, Vendertuk pun akhirnya menandatangani kontrak dengan Lembaga Alkitab Belanda. Dia ditugaskan membuat kamus bahasa Batak beserta tata bahasanya. Selanjutnya dia diharuskan menerjemahkan kitab Injil Perjanjian Baru ke dalam dialek bahasa Batak. Sebenarnya Vendertuk tidak pernah menyenangi instruksi kedua penugasannya itu. Sikapnya terhadap agama Kristen saat itu tidak begitu positif dan bahkan selama hidupnya antipatinya semakin kuat. Walau begitu, Vendertuk tetap menerima tawaran itu dengan pertimbangan praktis. Bekerja di Hindia Belanda memberinya kesempatan untuk mengunjungi keluarganya. Lagi pula Lembaga Alkitab Belanda membayarnya sebesar 4.000 gulden setahun untuk pekerjaan yang dia senangi. Honor yang cukup fantastis zaman itu. Setibanya di Sumatera pada tahun 1851, Vendertuk ditempatkan di Barus. Demi pengumpulan bahan penelitian, dia melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaan warga lokal. Dengan berjalan kaki, Vendertuk melintasi seluruh kawasan tanah Batak. Si Pandortuk atau Raja Tuk, demikian orang-orang Batak memanggilnya kala itu. Dia selalu menerima siapa saja yang bertandang ke rumahnya. Pergaulan yang akrab dengan orang Batak menyebabkan Vendertuk menentang penggunaan bahasa Melayu oleh pejabat Belanda. Laporannya kepada Lembaga Alkitab Belanda disertai kritik mengenai sikap pejabat Belanda yang tidak mengetahui bahasa Batak dan watak rakyatnya. Vendertuk pula yang mendesak agar misi Zanding segera mengutus penginjilnya ke Tapanuli. Dia juga menganjurkan agar para penginjil yang datang setibanya di Tapanuli untuk segera mengawini gadis-gadis Batak dan memelihara babi untuk membendung pengaruh Islam dari arah selatan.
Desakan ini dilatari atas rasa frustasinya menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Batak. Dalam suratnya kepada Lembaga Alkitab Belanda pada tanggal 27 Maret 1854, Van der Tulp menyebut bahwa dia kesulitan menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Batak, karena banyaknya kata yang tidak dapat ditemukan dalam bahasa Batak, seperti untuk menjelaskan kata surga, kata neraka, dan keabadian. Dia juga menyebutkan bahwa terjemahan Alkitab yang sesungguhnya baru membuahkan hasil setelah adanya pengaruh dari para sendling. Pada bulan April 1857, Van der Tulp memutuskan untuk mengambil cuti ke Belanda. Dia membawa 152 pustaha dan 29 manuskrip bahasa untuk diolah. Setelah itu dia menerbitkan karya literaturnya pada tahun 1861 tentang linguistik Batak yang berjudul Bataks Duits Woordenboek atau Kamus Batak Belanda, dan Tobas Ces Prakunst atau Tata Bahasa Toba yang diterbitkan tahun 1864. Dia juga menjadi linguis pertama yang merancang aksara Batak. Dalam Bataks Tilosboek atau buku bacaan Batak yang diterbitkan tahun 1860, dia membaginya dalam 3 set sub-etnis, yaitu Angkola Mandaling, Toba, dan Pakpak. Selain itu, beberapa kitab Injil yang berhasil diterjemahkannya adalah Kitab Kejadian, Keluaran, Yohanes, dan Lukas. Menurut Uli Kosok, seorang pakar filolog Universitas Hawaii, tata bahasa Batak Toba karya Van der Tulp merupakan gramatika pertama mengenai salah satu bahasa lokal di Hindia Belanda yang disusun secara ilmiah. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat bahwa zaman Van der Tulp menyusun tata bahasanya, tanah Batak masih merupakan tanah yang tidak diketahui di peta ilmiah. Pada tahun 1861, Ludwig Ingboer Nommensen yang masih muda mengunjungi Van der Tulp di Amsterdam. Sang pendeta muda Nommensen saat itu ingin belajar bahasa dan budaya Batak. Di balik keberhasilan misionaris Nommensen di tanah Batak, sebenarnya ada sosok Van der Tulp, linguis telaten yang mengaku ateis, yang telah membuka pintu bagi penyebaran agama Kristen di tanah Batak. Dengan kemampuan ilmu bahasanya, Nommensen terbantu mengabarkan Injil di tanah Batak. Meski demikian, namanya berjarak dari memori sejarah orang Kristen Batak. Semoga isi ulasan dari video ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa like, share, dan subscribe.